الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami berpesan kepada para jamaah sekalian, utamanya kepada diri kami sendiri. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, juga kesabaran, keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan ini akan menjadi sebab kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga keselamatan serta keberkahan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang yang beranggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang. Padahal hakikatnya bertambah umur seseorang, ia semakin mendekati pintu kematian. Sebaliknya kita harus berpikir tentang mati agar kita selalu menghargai sisa umur ini. Karena datangnya kematian itu tidak bisa diketahui sebelumnya. Terutama kita syukuri kesempatan hidup yang masih tersisa ini dengan meningkatkan takwa kita melalui amal-amal soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-maut atau mati berarti berpisahnya sang nyawa dengan jasad kasar. Ini berarti bahwa mati bukanlah habis atau hilang tanpa tujuan. Mati hanyalah istilah untuk suatu saat di mana terjadi perpisahan antara ruh dengan jasad. Yang mati hanyalah jasad, sedangkan ruh atau nyawa tetaplah hidup. Oleh karena itu pembicaraan tentang hidup tidak berakhir sampai saat berpisahnya ruh dengan jasad, melainkan berkelanjutan hingga ke alam kubur sampai alam akhirat. Di alam kubur ada kehidupan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat tentang hal tersebut. Sabda beliau, "Idza wudi'atis janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, fa in kanat sharihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghairu sharihatin qalat ya wailha, aina tadhhabu biha? Yasma'u sawtaha kullu syai'in ilal insan." Walau sami'ahu sa'iqa, rawahul Bukhari. Bila sang jenazah sudah diletakkan dalam keranda dan saling diusung oleh orang-orang di atas bahunya, maka apabila mayat tersebut sewaktu hidupnya termasuk golongan orang-orang yang gemar beramal soleh, maka ia berucap, segerakanlah penyelenggaraan ini. Namun apabila mayat itu sewaktu hidupnya beramal buruk, maka ia akan berkata, celaka, kemana akan kalian bawa aku ini? Semua benda di sekitarnya mendengar ucapan itu kecuali manusia. Dan apabila saja manusia mendengarnya, pasti dia akan pingsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika manusia itu lahir
dan pada waktu yang telah ditetapkan dia akan mati. Terbentang masa yang diistilahkan dengan dunia. Setelah mati sampai waktu yang tidak terbatas, terbentang masa gaib yang disebut akhirat. Jadi dunia ini adalah masa awal dan akhirat adalah masa akhir bagi kehidupan manusia. Dunia yang dilaluinya semenjak lahir sampai mati diapit oleh tawa dan tangis. Lahir seorang anak, disambutlah ia dengan tertawa gembira. Suatu ketika ia akan pergi untuk selama-lamanya, ia dilepas dengan tangis. Dan orang-orang yang menyaksikannya tahu bahwa dia akan mati, tapi jarang yang sadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu nanti akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maut itu wajib hukumnya. Karena itu manusia mau tidak mau pasti akan mengalaminya. Ia tidak mungkin ditawar, tidak mungkin diubah, dan tidak mungkin ditentang. Sejarah individu dan umat manusia berkisar antara lahir dan mati. Dalam tiap kelahiran tersimpul kematian, dan yang saat ini masih hidup ini pun sedang bergerak menuju kepada kematian, termasuk kita semua yang hadir ini. Itulah kenyataannya bahwa garis hidup manusia mengarah pada ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batasan waktu, maka apabila datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernahkah kita takut? Adakah sesuatu terhadap apa yang kita takuti? Tiap manusia pernah dan pasti pernah merasa takut, karena ia merupakan getaran jiwa ketika menghadapi ancaman keselamatan atau kehilangan kesenangannya. Selalu ada sesuatu yang menyebabkan orang menjadi takut, terlebih-lebih takut pada mati. Maka apa sebabnya orang takut mati? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mati adalah pangkal akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah keadaan yang merupakan tahap pertama dari alam akhirat. Akhirat adalah alam gaib dan mati pun adalah sesuatu yang gaib. Apa mati itu dan apa yang terjadi sesudah mati? Maka semenjak manusia muncul di permukaan planet bumi ini, mati adalah masalahnya yang terbesar dan tetap merupakan misteri. Memang rata-rata umur seseorang dalam suatu masyarakat dapat diprediksi oleh ilmu dan penelitian. Orang Amerika misalnya menurut statistik tahun 1965 berumur rata-rata 70 tahun. Tetapi semua itu tidak berarti bahwa usia setiap individu seorang dapat ditentukan. Kita mampu melihat secara lahiriah suatu proses kematian seseorang yang kita kenal dan kita cintai. Apa yang kita kenal dan kita cintai tentang dia sudah tidak ada lagi. Dia masih ada, masih lengkap, utuh jasadnya, tetapi sungguhnya dia itu sudah tidak ada lagi. Selama ini dia yang selalu bergerak, berkata-kata, bercanda bersama, bepergian dan menghirup udara bersama. Sekarang dia diam saja membujur kejang. Matanya masih ada tapi tidak bisa melihat. Telinganya masih ada tapi tidak bisa mendengar. Semua anggota tubuhnya masih lengkap tapi sedikit pun tidak bereaksi. Dia yang kita cintai telah mati. Kemudian segera kita tempatkan di dalam tanah. Itulah misteri mati.
di mana ilmu dan teknologi tidak mampu mengungkap tabir dan rahasianya. Ilmu hanya mampu meneliti manusia hidup sampai ia berada di ambang pintu kematian di saat menghadapi sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita pikirkan tentang mati ini dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sepintas lalu. Coba kita renungi jenazah orang-orang yang kita cintai atau teman yang begitu akrab. Apa sesungguhnya yang telah terjadi padanya? Makin dipikir dan makin dihayati rahasianya, semakin menjadi takut kita menghadapi mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketidaktahuan apa yang akan terjadi setelah mati menjadikan seorang gelisah terhadap datangnya kematian. Kegelisahan berkembang menjadi ketakutan, karena itu manusia takut menghadapi mati. Sebaliknya, andai kata manusia itu tahu betul apa yang akan terjadi setelah mati, maka ia tidak akan gelisah karena mendapatkan kepastian, sehingga ia mempersiapkan diri sewaktu-waktu maut menjemput. Mantaplah hati dan jiwa kita, karena rasa takut itu akan sirna, berubah menjadi ketenangan dan rasa optimisme manakala kita memperoleh petunjuk dan pengetahuan tentang hakikat mati dan segala sesuatu yang terjadi sesudahnya. Petunjuk satu-satunya adalah melalui iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperoleh petunjuk tentang mati dari Allah. Dialah zat yang menerangkan tentang mati melalui wahyu-wahyunya di dalam kitab suci Al-Quran. Ajaran agama Islamlah yang menjelaskan tentang misteri mati yang semula kita takuti itu. Kita ajukan pertanyaan tentang mati kepada Islam, tentu akan dijawab dengan kepastian dan tenang dalam menghadapi ajal kematian. Dan penjelasan tentang adanya dan bagaimana alam sesudah mati itu hanyalah oleh agama. Maka agamalah satu-satunya sumber berita tentang mati, alam kubur dan juga alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikral maut, fa innahu yumahhisud dzunub wa yuzahidu fid dunya." Rawahu Ibnu Abi Dunya. Sering-seringlah kalian mengingat kematian, sebab yang demikian itu berarti kesempatan untuk penghapusan dosa dan penyebab timbulnya rasa zuhud kepada kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila seseorang telah datang ajalnya, yakni mati, maka terputuslah hubungannya dengan dunia. Semua miliknya di dunia tidaklah mampu lagi mendampingi dan menolongnya. Harta miliknya yang bertumpuk-tumpuk tak mungkin menolongnya. Semuanya tinggal sebagai warisan. Istri, anak, teman, akrab dan anggota masyarakatnya tidak mungkin mereka ikut menyertainya. Mereka hanya mengantar sampai ke pintu kubur saja. Sesudah itu mereka meninggalkannya sendirian menerima nasib di alam kubur. Di alam kubur sama sekali bukanlah istirahat atau tidur, melainkan hidup, dan di dalam kubur ada siksa yang disebut dengan siksa kubur, juga ada kenikmatan yang disebut dengan nikmat kubur. Keadaan ini akan berlangsung hingga terjadinya hari kiamat nanti. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yatba'ul mayyitu thalathah, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahul Bukhari. Keberangkatan mayat ke alam kubur itu diiringi tiga hal. Yang pertama keluarga, kemudian yang kedua harta bendanya, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Yang dua akan kembali, sedangkan yang satunya akan tinggal menyertainya. Yang kembali adalah keluarga dan harta bendanya, sedangkan yang tinggal adalah amal perbuatannya. Itulah nasib manusia apabila sudah terpisah dari kehidupan dunia ini. Sekalipun kaya atau pejabat yang amat berkuasa, kekuasaannya hanya tinggal di dunia ini saja, tidak menyertainya masuk ke dalam kubur. Seorang panglima angkatan perang yang besar, pasukan-pasukannya tak akan mampu menolong untuk menjaga keselamatannya setelah ia meninggalkan alam dunia ini. Bahkan uang yang merajai dunia itu pun tak akan mampu menyebarkan kekuasaannya sampai ke alam kubur. Boleh saja ia dibawa masuk ke alam kubur, tapi tak akan laku sebagai alat tukar untuk memberi keselamatan dan kebahagiaan di alam barzakh. Dengan demikian, dipastikan bahwa materi duniawi yang bisa mewujudkan rasa senang di dunia ini akan lumpuh dalam menghadapi kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu.
Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mumpung kita masih diberi kesehatan, diberi tambahan umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, marilah kita banyak untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kelak, dan juga memperbanyak aset kita di akhirat kelak, jariah kita nanti di alam-alam berikutnya dengan banyak beramal soleh, menyumbang masjid untuk pembangunan masjid dan juga kelancaran-kelancaran dakwah Islamiyah. Maka insya Allah itu semua akan menjadi aset kita nanti di akhirat. Dan ini mumpung sekali lagi mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang kita gunakan di jalan Allah nanti di akhirat akan kita bisa memanfaatkan, bisa menerima hasilnya di alam-alam berikutnya, akan diberi kenikmatan, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Diluaskan kuburnya, mendapatkan nikmat kubur, dan juga dijauhkan dari siksa kubur dan juga siksa akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman Islam, agar kita bisa terus istiqomah dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti akhirnya ketika Allah sudah memanggil kita dalam keadaan membawa iman, Islam, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu Allah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والأمراض والآلام والعاهد وجميع الأسقام والطعن والطاعون والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.